Ketika seseorang di penjara, lalu selalu berharap untuk boleh dibebaskan dari sana. Ini menunjukkan masih ada harapan dengan keinginan tersebut. Begitu juga saat kita menghadapi berbagai pergumulan, permasalahan yang mengurung dan menekan diri kita. Bila masih ingin bebas dari persoalan tersebut, tentunya masih ada harapan. Demikian juga bangsa Israel ketika menjadi budak di Mesir. Mereka berteriak kepada Tuhan supaya boleh dibebaskan dari perbudakan tersebut. Tuhan mendengar teriakan mereka dan memulai proses pembebasan umatnya tahap demi tahap. Allah adalah pembebas bagi umat ciptaannya di dalam segala persoalan kehidupan kita sebagai pribadi atau sebagai bangsa. Boleh juga memohon pertolongan kepadanya dalam setiap pergumulan, sebab kita ini adalah miliknya. Selamat hari Minggu pertama setelah Epifanias, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, anak-anak kami yang terkasih. Mari kita bersukacita dengar-dengaran akan firman Tuhan yang selalu menyegarkan kehidupan kita. Immanuel, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan di minggu ini tertulis dalam Keluaran 6 ayat 1 sampai 8. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, "Akulah Tuhan. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak, Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tetapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Bukan saja aku telah mengadakan perjanjianku dengan mereka untuk memberikan kepada mereka tanah Kanaan, tempat mereka tinggal sebagai orang asing. Tetapi aku sudah mendengar juga orang Israel yang telah diperbudak orang Mesir. Dan aku ingat kepada perjanjianku. Sebab itu katakanlah kepada orang Israel, akulah Tuhan. Aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka dan menebus kamu dengan tangan yang terancung dan dengan hukuman yang berat. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Dan aku akan membawa kamu ke negeri dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan." Lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel. Tetapi mereka tidak mendengarkan Musa, karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat itu. Saat Allah memperhatikan dua umatnya, Dia bertindak membebaskan mereka dengan memilih dan mengutus Musa untuk meminta kepada Firaun supaya memperkenan membebaskan umatnya dari perbudakan. Tetapi firman Tuhan yang disampaikan kepada Firaun tidak dituruti, justru menambah beban perbudakan bagi mereka. Sehingga umat Israel bingung, gelisah untuk jawaban doa tersebut. Sebab yang diminta adalah kebebasan, namun yang hadir adalah beban berat. Begitulah terkadang penderitaan sulit menerima proses yang sedang dikerjakan Tuhan. Harapan sebagai ciptaan mulia, ketika berdoa memohon sesuatu kepada Sang Khalik, langsung diberikan seperti yang diharapkan. Ternyata di situasi umat yang sedang kecewa, Tuhan berfirman kepada Musa dengan mengatakan, "Akulah Tuhan." Tuhan menenangkan pemimpin pilihannya supaya jangan lupa. Ternyata ada kuasa yang awal dan yang akhir sedang bekerja bagi mereka. Maka pernyataan ini menjadi perenungan bagi mereka. Jangan hilang fokus bila sedang ada persoalan berat, namun tetaplah fokus kepada Tuhan yang sedang bekerja. Saat pandangan kita beralih kepada permasalahan atau penderitaan, hal itu akan menambah beban derita, seolah-olah tidak ada jalan keluar. Nenek moyang mereka mengenal Tuhan sebagai yang Maha Kuasa dan mempercayainya. Namun sekarang saat hendak membebaskan umatnya, Dia memperkenalkan namanya sebagai jaminan bahwa mereka akan bebas
Tuhan juga mengingat janjinya kepada nenek moyang mereka bahwa akan memberi tanah Kanaan. Maka pasti Tuhan akan membebaskan mereka dari perbudakan menuju tanah yang dijanjikan bagi mereka. Lalu sesudah Musa menerima kesiapaan Tuhan, sekarang dia disuruh mengatakan kepada orang Israel, sebagaimana dia telah mendengarnya, "Akulah Tuhan. Aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang terancung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan, Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan." Ketika Musa mengatakan hal itu kepada orang Israel, mereka tidak mendengarkan Musa karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat itu. Begitulah kalau salah fokus dalam kehidupan, maka sering kekuatan firman Tuhan tidak didengar sehingga persoalan mereka semakin berat, diperberat oleh pendengaran yang tertutup akan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, jangan sampai pergumulan yang berat membuat kita putus asa. Namun, datang kepada Tuhan yang sudah mengundang kita, datang kepadanya. "Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan bagimu." Tuhan membuka diri dan menjamin penyertaannya saat kita mengalami kesusahan. Namanya sebagai pembebas adalah jaminan bagi kita untuk boleh tetap tenang walau sedang mengalami pergumulan yang berat. Dia adalah Allah yang membebaskan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Ketika Engkau berfirman, kami akan mempercayai apa yang Engkau janjikan bagi kami. Biarlah kami mengingat firman-Mu saat kami mengalami kesusahan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepada engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.